Halo teman-teman suara Juventini, hanya gue sendiri, betul, tidak ada siapa-siapa. Jadi gue hari ini monolog saja, tidak ada diskusi dengan siapa-siapa karena banyak yang lagi nggak bisa hadir atau berhalangan. Gak apa-apa ya, kalau gue monolog sendiri aja, gue pikir teman-teman juga udah terbiasa ya kalau dengerin gue monolog. Jadi mudah-mudahan monolog gue bisa memberikan satu insight, satu informasi tentang Juventus yang lagi update atau yang lagi hot topic lah. Oke, kita langsung aja. Gua mau ngobrolin tentang pertama ngomongin Douglas Luiz ya. Douglas Luiz, kenapa sih Douglas Luiz? Ya, nanti gua omongin. Terus gua mau ngomongin Suzuki. Ya, Suzuki apa nih? Suzuki Escudo. Suzuki, terus gua mau ngomongin terakhir mungkin siapa nih? Ko Gonzalez kali ya. Ya, pokoknya antara tiga berita itu. Nah, gue Jeki, jadi gue akan ceritakan berita itu, tapi sebelum gue mau menceritakan, biasalah gue promosi dulu lah ya. Pertama gue mau promosi, ayo join di grup membership kita, karena di grup membership kita lo bisa gue undang ke grup WhatsApp kita. Grup WhatsApp kita itu sangat aktif banget. Ya, selalu gue mengutarakan ya bahwa bahwa kita start dari subuh, jam 5 subuh tuh biasanya udah ada yang mulai komen duluan tuh. Berhenti-berhentinya sampai berita Juve berhenti. Jadi aktif banget ya. Terus yang kedua juga, kalau lo punya apa namanya pengen banget ngobrol tentang Juventus, lu punya kesempatan untuk ngobrol sama gue di sini di online seperti ini atau di studio ya. Jadi di studio teman-teman bisa join ngobrol sama kita. Terus kita ada merchandise ya, diambil merchandise-nya karena merchandise-nya mungkin akan menjadi limited edition suatu saat. Gue nggak produksi lagi untuk yang kayak gini. Jadi untuk kenang-kenangan suara Juventini di grab it now segera mungkin ya. Ada merchandise, ada tote bag, ada topi, terus ada gantungan kunci ya. Jadi harganya cukup adorable kok, cukup ya cukup ramah di kantong juga sebenarnya. Jadi ya silakan. Ya ada Shopee-nya juga kalau tenang aja. Terus terakhir adalah kita ada QR, jadi lo bisa mensupport langsung donasi kepada channel ini supaya apa? Supaya channel ini tetap eksis ya. Tetap eksis, tetap ada suara Juventini. Ya kalau dipikir-pikir soal Juventini ini nggak pernah bosan-bosan berhenti mengudara ya. Ya karena gue juga mencintai klub ini sih sebenarnya. Gue juga senang ngobrol, gue mencintai klub ini. Jadi rasa-rasanya juga mau berhenti juga bingung. Mau ngobrolin apa kan? Karena kan mau ngobrolin hobi adalah sebuah ya pelarian dari aktivitas kita sehari-hari. Bener nggak sih? Gitu teman-teman. Ya jadi kita langsung aja nih mengenai Douglas Luiz. Apa yang terjadi dengan Douglas Luiz? Tapi sebelum ngomongin Douglas Luiz, kita sudah kelar nih 6 pertandingan di pramusim dari Basel, Standard Liège, Nice, Chelsea, kalah sama Inter, dan terakhir Palermo. Semuanya cukup memberikan cerita masing-masing. Ada yang disirkulasi juga banyak. Jadi ada next gen yang main, terus hampir semua pemain kebagian berkontribusi mendapatkan menit bermain. Rasa-rasanya nggak ada untuk pemain cadangan, pemain inti, pemain yang diproyeksikan dijual pun juga semuanya main. Tapi gue tidak membicarakan apa hasil pramusim, gue tidak membicarakan evaluasi semuanya, tapi gue mengambil part dari hasil pramusim ini. Jadi kalau pramusim itu adalah hal yang besarnya, kalau dicabangkan lagi gue ngambil satu part tentang pramusim ini. Partnya tentang apa? Partnya adalah tentang Douglas Luiz ya. Jadi salah satu hasil dari pramusim adalah memunculkan cabang yang itu bernama Douglas Luiz. Kenapa ini menjadi sebuah cabang di pramusim? Karena kita tahu ya bahwa sebelum pramusim ini mulai dan semua liga selesai dan menuju ke pramusim, itu kan rumor Mercato berjalan semua. Salah satu pemain yang diproyeksikan akan dijual adalah Douglas Luiz ya, salah satu gelandang kita yang cukup mahal, 50 juta lebih. Eh, Berapanya gua juga lupa. Cuman waktu itu kita kan ngasih dua pemain kita ya, Iling Junior sama Barene ya kita kasih ke sana. Kalau nggak salah, apakah kita nambah dana, gue juga lupa. Mungkin teman-teman bantu gue inget. Tapi dua pemain itu juga nggak tahu rimbanya ya. Terakhir Valencia ada di Benfica, terus ada netizen yang mensorot dia lagi blunder tuh. Nah, Eling Junior lebih kacau lagi. Gue nggak tahu dia tuh ada di mana sekarang. Ya. Nah, Douglas Luiz dari kedatangan pas di era Mota juga cukup mengejutkan karena nama ini sebenarnya tidak dalam rumor yang sering. Tahu-tahu hadir di era Giuntoli. Entah gimana di era Mota juga tidak bisa grow up, tidak bisa memberikan apa yang seharusnya. Terus di musim selanjutnya, ya di mana itu di era Tudor, Douglas Luiz tidak mendapatkan tempat.
Douglas Luiz ada di Aston Villa, loan, dan otomatis kepulangan Douglas Luiz juga kembali lagi di eranya Spalletti. Ya. Nah, di musim ini di era Spalletti, tentu Spalletti juga ingin tes sebenarnya di awalnya. Walaupun diproyeksikan akan cabut, tetapi prinsipnya Spalletti mencoba seluruh pemain. Ya sampai Arthur juga dicoba. Di Grey pun dicoba ya. Pemain yang gua harapkan sangat banget pengen apa dong? Ya kalau ada di atas kepengenan banget-banget tuh di atasnya lagi apa tuh gue nggak ngerti bahasa katanya yang lebih tepatnya ya itu buat si di Gregorio itu tuh ya dan betul Spalletti sangat fair semua dikasih kesempatan main Arthur siapapun Kabal sampai next gen ya gue sangat mengapresiasi Spalletti bisa memberikan semua menit yang dibutuhkan pada saat pramusim semua pemain bahkan Ruhi dikasih main Joe Mario yang cabut dikasih main Azik dikasih main yang udah cabut semua dikasih main termasuk Douglas Luiz nah Douglas Luiz ini bermain dari pertandingan pertama pramusim Basel, terus Standard Liège, Chelsea, Inter, sampai Palermo. Gue melihat dia selalu ada di line up starting 11. Kalau hanya ini sekedar mencoba, gue rasa ada di game-game yang dia harusnya datang sebagai cadangan. Tapi ternyata benar-benar dari game pertama pramusim sampai game terakhir Palermo ini mana mungkin sudah ke arah memfinalisasi sebuah squad, tetap Douglas Luiz masuk sebagai inti ya. Nah, ini membuat satu pemberitaan bahwa setelah pramusim selesai, ada wawancara ke Spalletti. Spalletti mengatakan kepada Douglas Luiz, mengatakan kepada jurnalis bagaimana tanggapan tentang Douglas Luiz. Tanggapannya sangat positif dan ada kemungkinan, ya finalnya mungkin nanti pas sudah mau ke Serie A berjalan ya. Mungkin 2 hari 3 hari itu ada finalnya. Sekarang mungkin masih dinamikanya masih akan ada. Ya kita nggak tahu apakah benar-benar sudah fix atau belum. Dinamika Mercatonya kan masih terus berjalan sampai Serie A belum selesai. Serie A mau kembali bergulir. Itu pun juga Serie A kembali bergulir sebenarnya Mercato masih berjalan sampai di akhir Agustus atau awal September. Jadi sampai di titik itu sebenarnya peluang untuk bertahannya Douglas Luiz menjadi besar dilihat wawancara itu. Nah, ini yang menjadi menarik gue bahas. Kenapa menjadi besar? Nah, itu yang menjadi topik utama gue hari ini. Karena begini, pengantarnya adalah bahwa Spalletti ini kalau gue perhatikan kan gue juga waktu itu menolak ya tentang Spalletti. Spalletti itu adalah tipikal pelatih yang senangnya dia punya seorang regista. Ya, waktu di Inter di antara 2017 sampai 2019 sebelum Conte datang, dia sudah merekrut Brozovic. Brozovic sudah menjadi seorang regista dan lalu lanjut di 2022 ya di Napoli ada Lobotka juga seorang regista. Nah, ketika mengambil job Juventus di tengah jalan, tentu dia belum men-set pemainnya. Dia juga hanya juga hanya memberanikan diri dengan pemakai pemain yang ada. Tentu di situ Spalletti pada saat mengambil job Juventus, dia tidak mengubah siapapun jadi regista. Dia tetap memakai format yang ada dulu, yaitu duet central midfielder 2, Locatelli dan Thuram. Nah, ketika musim sudah masuk berjalan, musim baru buat Spalletti ya, artinya skema regista ini menjadi mencuat kenapa? Karena ya tadi gue mengatakan bahwa historinya Spalletti dalam memimpin sebuah tim selalu ada regista. Nah, gue melihat bahwa bisa jadi kemungkinan Douglas Luiz akan diarahkan menjadi seorang regista. Dan regista itu apa sih teman-teman? Regista itu adalah sebuah posisi biasanya di atas center back ya, di depan back. Dia sifatnya penghubung dan ini yang selalu disenangi Spalletti ketika dia punya regista karena fungsinya adalah nanti tujuannya bisa menghubung, memberikan channel kepada setiap pemain sehingga bola bisa bergulir. Jadi, kalau kita bicara tentang regista, banyak yang berpikir regista itu langsung benchmarknya adalah Pirlo. Ya, ya wajar lah ya karena Pirlo yang paling terbaik di posisi ini. Umpan-umpan panjang seperti Pirlo, betul, betul, itu sangat betul. Atau playmaker dari belakang yang kayak Busquets yang benar-benar mengatur bola sangat di pressing susah segala macam itu juga betul itu sangat betul sekali tetapi intinya yang lebih sederhana lagi ya karena untuk bisa ke Pirlo bisa ke Busquets nggak hanya cukup bakat tapi juga butuh kecerdasan tetapi kan semua orang memungkinkan untuk menjadi regista yang sifatnya katakanlah basicnya lah gitu loh kan kalau
Kalau ngomongin Busquets dan siapa? Pirlo itu kan udah advance-nya lah ya. Kita ngomongin basicnya seorang regista. Basicnya seorang regista, sederhananya adalah mengatur sirkulasi dan menciptakan progresi. Nah, itu poinnya tuh regista. Jadi, sirkulasi dan progresi ini menjadi dua kunci seorang regista bermain di sebuah tim. Jadi kalau dua kata kunci ini tidak tercipta dengan regista, gue rasa tim itu bermain tidak tanpa regista. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan sirkulasi dan progresi? Jadi seorang regista atau seorang Douglas Lewis, dia harus bisa menciptakan sirkulasi dulu. Yaitu apa sih sirkulasi? Bagaimana bola terus bergerak dalam struktur tim. Regista ini menjadi titik distribusi utamanya nih. Jadi dia nerima bola dari back, terus dia kasih lagi ke melebar, dia kasih lagi ke setiap pemain-pemain yang dirasa aman, tidak terputus oleh serangan lawan atau tekanan lawan. Jadi tujuannya bola ini tetap dikuasai tim dulu, yaitu possession. Jadi kehadiran regista harusnya menciptakan possession dulu. Nah, itulah sebuah sirkulasi. Jadi ketika bola bisa menciptakan possession, itu bisa memancing lawan untuk terkecoh, memancing lawan untuk meninggalkan posisinya. Jadi kehadiran regista ini memberikan perjalanan bola yang tidak berhenti-berhenti, gitu loh. Ini mungkin yang diinginkan Spalletti, possession yang akan lebih tinggi dengan kehadiran seorang regista. Tentu atribut yang dibutuhkan dari seorang regista ini adalah kontrol yang baik, passing yang sangat baik. Ya, kalau kontrolnya nggak bagus, passingnya nggak bagus ya, gimana dia bisa menciptakan sirkulasi bola terus ada di timnya dia, gitu loh. Dia selalu jadi orang ketiga dalam membentuk segitiga, gitu loh maksudnya dari sirkulasi. Nah, itu sederhananya tentang sirkulasi. Yang kedua, ketika sirkulasi itu sudah dijalankan oleh seorang regista, dia menjadi channel, menjadi opsi umpan. Sirkulasi itu harus menjadi progresi. Tadi kan gue bilang di awal kan, sirkulasi dan progresi. Jadi ketika sirkulasi ini terus berjalan, tapi tidak ada progresi, ya tentu ini belum sifatnya playmaker, gitu loh. Yang membentuk Pirlo menjadi seorang deep apa, eh, seseorang yang sangat dalam memainkan playmaker di atas back, ya karena dia menciptakan progresi itu. Ketika Busquets dianggap seorang playmaker, karena dia menciptakan progresi. Apa sih yang dimaksud progresi? Bagaimana bola bisa maju ke area yang lebih berbahaya? Bukan maju ke depan doang. Kalau maju ke depan, belum tentu yang menerima bola. Misalkan Douglas Luiz mempassing ke Locatelli. Locatelli mungkin ada di tengah lapangan. Apakah itu berbahaya buat buat tim lawan? Belum tentu. Nah, jadi yang dikatakan progresi bukan hanya sekedar bola ke depan, tapi bisa menciptakan sebuah passing-passing, sebuah arah umpan yang memang areanya lebih berbahaya. Contoh, misalkan ke ruang kosong di belakang back di area sayap, bisa menemukan pemain behind the lines antara pemain tengah dan pemain back, tapi ada pemain kita di antara situ. Nah, kita bisa passing ke situ. Jadi seorang seorang regista tadi bisa menghubungkan lini per lini dan menciptakan passing yang kira-kira berbahaya buat lawan, gitu. Jadi dia juga membuka jalur serangan baru, gitu loh. Jadi ketika sudah sirkulasi dikuasai oleh seorang regista tadi, dia bisa memberikan bola selalu aman bersama dia. Dia habis passing ke A, bola mungkin balik lagi ke dia, habis passing ke B. Yang gunanya apa sih semakin lama sirkulasi? Supaya polanya dari lawan ini kepancing, menekan si regista. Nah, disitulah ketika kepancing, ketika ada pergeseran bentuk pola dari lawan itu berubah, disitulah progresi harusnya diberikan. Nah, jadi apakah Douglas Lewis mampu memberikan progresi tadi? Nah, nanti akan ada datanya gue jelaskan. Jadi bukan cuma sekedar muter bola doang, tapi seorang regista mengerti kapan waktunya dia progresi. Gitu loh. Jadi nilai utamanya adalah pada kontrol permainan ujung-ujungnya. Ya. Jadi kontrol permainan itu nantinya akan seharusnya ada satu lagi nih sehabis progresi ada satu lagi yang namanya ritme permainan. Gitu. Jadi ketika lo sudah berhasil melakukan sirkulasi, sirkulasi itu adalah lo build up ya, lo build up, lo menerima umpan dari center back atau dari kiper, lo coba untuk progresi dulu tapi belum bisa, lo coba mainkan dulu di area kita sampai benar-benar ada celah kosong baru progresi. Nah,
Progresi tadi menciptakan ritme. Maksudnya ritme tuh gimana? Maksudnya gini, ritme berarti kita bicara bukan lagi tentang si Douglas Lewis sebagai regista. Ritme di sini adalah bagaimana bola bisa nyampe ke area kotak penalti itu cepat atau lambat temponya, gitu loh. Kalau cepat, itu biasanya indikatornya ya adalah salah satunya ya, satu sentuhan atau dua passing. Itu indikator biasanya untuk mengatur ritme. Kedua, biasanya orientasi tubuh tidak lagi membelakangi lawan, tapi sudah ke arah depan. Jadi kalau seorang regista itu sudah ke arah depan, passing, satu sentuhan, itu tandanya ritmenya mau ditingkatkan. Tapi kalau dia masih menerima bola, masih membelakangi musuh, itu sebenarnya masih mengatur sirkulasi. Dia masih belum melihat mana ada peluang-peluang yang kira-kira area-area kosong untuk diberikan. Itu. Jadi, setelah kita ngomongin ritme, ini mempercepat. Jadi seharusnya sudah connect ya. Ketika sudah bermain satu sentuhan, bola tadi seharusnya sudah satu sentuhan ke pemain yang lain. Jadi bola itu lebih cepat nyampe ke area berbahaya, ya entah itu area berbahayanya adalah half space, entah area berbahayanya adalah langsung area kotak penalti, area berbahayanya adalah kita lebih lewat dari sayap. Artinya bagaimana seorang regista ini tahu kapan timingnya. Nah, ini ngomongin ritme kan. Itulah yang disebut banyak kata orang konduktor permainan karena timingnya yang ngerti hanya si regista. Karena kalau cuma progresi bola ke depan itu belum tentu harus cepat. Bisa aja sangat lambat sekali, sangat smooth. Tapi yang menciptakan itu cepat atau tidak, nah, itu dimulai dari titik bernama regista dulu. Gitu. Dan gue perhatikan ada pertandingan di mana ritmenya berubah. Ketika sirkulasi di bawah bola, bola hanya bermain di back, ke Douglas Lewis, back, full back, itu sirkulasinya masih sangat pelan. Tapi ketika Douglas Lewis berhasil main one two sekali, langsung bola itu cepat ke depan. Nah, itu ada perubahan ritme, itu ada perubahan tempo. Jadi, sirkulasi adalah menjaga penguasaan bola, progresi adalah membawa bola ke area berbahaya, dan kombinasi keduanya itu menciptakan ritme permainan sehingga enak dilihat. Nah, apakah Douglas Lewis mampu menciptakan itu semua? Gue melihat itu ada, cuman memang belum dikatakan ideal dan sempurna. Nah, mungkin gue akan masuk ke datanya ya, ke datanya Douglas Lewis. Gue sudah meriset itu. Ada 7 poin yang bisa gue simpulkan. Pertama adalah, apakah Douglas Lewis bisa menjadi seorang regista? Poin pertama yang gue simpulkan adalah, dia punya sirkulasi yang cukup bagus. Bukan cukup bagus, sudah bagus. Artinya, passing-passing dia dalam mensirkulasi bola antara dia ke pemain lain, entah itu dalam area kita atau dia area yang sudah dekat dengan area berbahaya lawan, tingkat passing lurusnya, passing yang bisa diterima oleh pemain lain itu sudah 90%. Ini bisa dikatakan sudah sangat pro ya. Terus juga sangat aman membangun dari belakang. Jadi artinya operan di area sendiri dia selalu 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 bisa untuk bisa mendistribusikan dari back ke kiper, dari back ke full back ke pemain tengah. Jadi ini pemain bisa build up, sangat bisa build up ya. Terus yang ketiga, Douglas Luiz juga menghasilkan progresi vertikal secara konsisten. Hampir totalnya ada 29 passing ke final third selama 6 pertandingan. Itu rata-rata hampir 4 sampai 5 passing itu ke arah final third. Jadi area yang sangat berbahaya buat lawan. Dan ya itu tadi yang gue bilang di awal bahwa seorang regista harus melakukan progresi. Karena kalau tidak melakukan progresi, dia belum bisa dikatakan playmaker. Gitu loh. Jadi dia harus menciptakan progresi dan itu dilakukan oleh Douglas Luiz. Terus, keempat, distribusi ke area lawan tetap efisien. Efisien itu maksudnya gimana? Jadi ketika dia passing, apakah passing itu dia direbut sama main lawan nggak? Apakah passing tadi berhasil atau tidak? Gitu loh maksudnya. Jadi distribusi, kita kan passing ke area lawan berbahaya nih. Apakah mampu diterima Yildiz nggak? Apakah mampu diterima Kerim Alibebovic nggak? Apakah mampu diterima Kolomani nggak? Apakah mampu diterima Ciko nggak? Gitu loh. Karena kalau hanya melepas passing ke depan ke arah Ciko tapi terebut di intercept oleh back kan sebenarnya itu nggak efisien, ya kan? Dia passing ke arah Yildiz tapi tidak bisa diterima Yildiz kan berarti nggak efisien. Artinya apa? Artinya Douglas Luiz tidak bisa membaca bahwa mereka dalam kondisi berbahaya ketika dia passing. Nah, itu maksud ya. Jadi
Douglas Luiz masih cukup memberikan rasa aman passing yang bisa dicapai oleh pemain-pemain depan di area berbahaya tentunya ya. Karena kalau kita passing di area sendiri mah itu kan nggak berbahaya. Di area berbahaya kan artinya ada kerapatan polanya, ada kerapatan pola dari salawan, terus juga mungkin jarak antar pemain lawan ke pemain kita juga sangat dekat sekali sehingga rawan di intercept. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Terus juga switch play-nya juga cukup banyak dari umpan panjang yang akurat dari 21 switch play, 16 lah kira-kira yang sering berhasil ya. Bahkan performa terbaiknya waktu lawan Inter, switch play-nya bisa dilihat di data di Footmob atau SofaScore. Switch play dari waktu lawan Inter, dia menciptakan switch yang sangat sempurna ya. Dia memindahkan bola ke kiri, ke kanan. Switch play itu bagian dari taktik. Ya, bagaimana kita bisa menemukan ruang kosong. Karena kalau kita memadati satu sisi kiri biasanya kita sangat intens main di kiri, itu bisa menarik pemain lawan banyak ke kiri. Biasanya kan area kanan bisa kosong, seperti itu. Atau kebalikannya, kita memadati di area kanan, biasanya area kiri bisa kosong. Jadi, Douglas Luiz mampu menciptakan jembatan switch play itu secara sempurna di pertandingan lawan Inter. Ada di pertandingan lain dia nggak sempurna switch play-nya. Jadi, tetapi udah cukup baik lah dalam artian dari 6 pertandingan ini. Nah, yang nomor 6 ini mantap ya, press resistannya sangat baik. Jadi kebetulan di datanya si Footmob ada dispose. Dispose itu adalah seberapa sering Douglas Luiz kehilangan bola pada saat ditekan. Dan ternyata dispose-nya dari 6 laga hanya sekali dispose-nya si Douglas Luiz kerebut, yaitu pada saat lawan apa tuh di situ? Inter apa lawan Palermo ya. Jadi artinya dari 5 laga itu resistensinya terhadap tekanan lawan cukup kuat seorang Douglas Luiz ini. Jadi gua merasa gua merasa ini satu kabar bagus ya ketika kita di press, kita punya seorang yang bisa keluar dari press, itu menjadi game changer sebenarnya. Kenapa? Karena biasanya kalau sebuah klub lawan mempres kita, itu kadang nggak cuma satu, kadang cuma dua, kadang cuma tiga. Itu menjadi satu, apa namanya, satu keuntungan ketika banyak pemain yang press kita, tapi kita bisa keluar dari press. Artinya mereka banyak meninggalkan ruang-ruang kosong di tengah atau di belakang area mereka karena mereka sudah terlalu jauh maju. Nah, itu maksud dari game changer, kita mampu keluar dari pressing. Terus yang terakhir adalah volume sirkulasi meningkat ya. Jadi artinya, yang tadi gue bilang ya, bahwa sirkulasi itu menciptakan possession. Jadi, ketika ada regista yang benar-benar confirm, atributnya bagus, itu biasanya bisa possession kita sangat nyaman sekali. Makanya tim yang bisa punya punya kenyamanan possession itu biasanya ada pasti satu orang atau dua pemain yang bisa melakukan sirkulasi yang sangat bagus. Itu. Jadi kesimpulannya adalah berbakat Douglas Luiz untuk menjadi seorang regista. Tadi yang gue bilang bahwa sirkulasi dan progresinya dia lakukan dengan baik, dia mampu keluar dari pressing, terus juga sirkulasi posisinya juga meningkat. Tapi biar bagaimanapun ini adalah pramusim, ya. Kita melawan tim-tim yang lagi sedang juga bongkar pasang. Pembuktian tetap di Serie A. Ini hanya mungkin kata pengantar untuk apakah iya Douglas Luiz bisa menjadi regista? Apakah iya nanti akan dipasang menjadi starting line up? Apakah iya juga Douglas Luiz memang dibawa di musim ini? Ini hanya sampel pada saat pramusim. Nah, tetapi gue juga mengatakan bahwa tidak semuanya baik yang dilakukan sama Douglas Luiz. Ada juga kekurangan Douglas Luiz ya. Nah, ini gue juga punya datanya. Douglas Luiz kekurangannya adalah carry-nya Douglas Luiz, progresi melalui carry masih terbatas ya. Jadi artinya apa? Gini, bahwa Pirlo, Busquets tidak selamanya selalu menggunakan long pass, tidak selamanya menggunakan true pass, tidak selamanya selalu menggunakan passing-passing. Kadang Busquets, Pirlo melakukan yang namanya carry ball langsung, yaitu bawa bola, dribble, lewati satu pemain, dua pemain. Lu pasti udah sering lihat lah video Pirlo, bagaimana dia keluar dari tekanan dengan cara membawa bola. Dia melewati satu orang, dua orang di areanya dia. Itu adalah bagian dari seorang regista lakukan juga. Jadi tidak semuanya itu all about passing, tapi bagaimana bisa carry the ball dengan baik. Ya. Dan apa yang dilakukan sama sama
sama Douglas Luiz itu sangat minim sekali carry the ball-nya di setiap pertandingan, ya. Jadi hanya menciptakan 6 meter dari 5 laga. Jadi menurut gua Douglas Luiz ini masalah banget sama dribblenya. Dan menurut gua mungkin dia untuk bisa menjadi regista yang advance jadi lebih sulit kalau dia tidak berani dribble. Mungkin hanya naik dari basic ke medium ya. Terus long pass-nya juga belum konsisten. Akurasi long pass-nya nggak konsisten 76% untuk pemain pro dengan dia bisa melihat peluang long pass dengan long pass umpan panjang yang akurat, gue rasa ini masih sangat minim ya, sangat minim. Jadi hanya jadi sangat minim lah untuk long pass. Nah, kreativitas akhir minim. Jadi artinya apa? Kalau di areanya sendiri, si Douglas Luiz bisa bermain progresi. Tapi bagaimana ketika Douglas Luiz sudah beranjak masuk ke area final third? Ini kan bicaranya progresinya dari si Douglas Luiz di area kita nih ke depan. Ya Douglas Luiz bisa. Cuman gimana kalau kalau kita sudah naik garisnya, Douglas Luiz ada di final third di area depan. Nah, ini yang menjadi masih pertanyaan. Douglas Luiz belum mampu menciptakan change create dengan baik, belum mampu menciptakan key pass dengan baik. Nah, ini juga masih PR. Jadi ketika kita main sangat tinggi sekali, ketika kita melawan katakanlah tim yang lawan low block, kreativitas Douglas Luiz masih dipertanyakan di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk mengatakan kita butuh pemain kreatif, iya karena biasanya muncul itu ketika kita lagi melawan yang low block, dan Douglas Luiz di data salat par musim tidak bisa menjawab itu gitu. Jadi Douglas Luiz bisanya hanya menjembatani, tapi ketika sudah sampai di depan benteng, nah ini yang masih perlu dipertanyakan, ya kan? Jadi efisiensinya juga di area lawan masih bisa meningkat. Jadi ketika jadi masalah Douglas Luiz itu artinya adanya sebenarnya di area lawan. Di area lawan bagaimana dia bisa menciptakan passing-passing yang lebih mematikan. Terus dari total 26 bola yang kehilangan, ya jadi rata-rata kehilangan bola pada saat progresinya juga tinggi. Jadi ketika Douglas Luiz berhasil menciptakan umpan progresi ke depan, ada umpan-umpan yang tidak berhasil juga, dan itu juga masih bisa bisa disimpulkan bahwa masih harus diperbaiki. Tapi yang paling penting adalah Douglas Luiz harus bisa punya kemampuan dribble yang baik untuk melakukan carry yang terbaik. Karena gue nggak kalau dia dimainkan dengan Locatelli, Locatelli juga tidak punya carry yang baik. Kalau dia dimainkan dengan Thuram, mungkin Thuram bisa menjawab carry itu dengan baik. Kalau dia dipasangkan dengan Weston, Weston masih dengan baik. Tapi ya itu jadi masalah ketika dia bermain dengan Locatelli. Itulah mengapa ada di pertandingan lawan Palermo, Locatelli dan Douglas Luiz tidak bisa bermain bersamaan. Karena tidak ada yang carry kalau main bersamaan. Dan itu jadi masalah. Harus ada pemain midfielder kita yang punya carry the ball bagus, karena carry the ball itu menciptakan area-area kosong baru ketika lo berhasil melewati lawan. Gitu. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya memang potensi untuk menjadi seorang regista ada. Tetapi apakah itu bisa sampai ke arah advance, itu harus dijawab dengan day by day. Tapi potensinya ada. Dan menurut gua tidak salahnya diajak untuk di musim ini, Douglas Luiz. Jadi ketika kita mau bermain possession, mau bermain menguasai bola dari awal, gua rasa Douglas Luiz tipikal yang cocok. Karena data untuk sirkulasinya, segala macamnya bagus. Ini mungkin cocok untuk tim yang tidak bermain low block. Tetapi, kalau kita bermain low block, Douglas Luiz bisa menjadi masalah. Karena kreativitas dia di final third bukan Douglas Luiz orangnya. Mungkin butuh satu pemain lagi yang memang benar-benar bisa menciptakan kreativitas itu. Jadi, Douglas Luiz tidak paket lengkap. Jadi tadi gue bilang ya, secara basic dia sudah lakukan. Tinggal di up untuk menjadi medium. Tapi kalau untuk advance rasanya akan sulit kalau dia tidak meningkatkan skill-skill yang lain. Gitu. Jadi bagaimana teman-teman mengenai pemaparan gue terhadap Douglas Luiz? Kalau gue pribadi, gak ada masalah diikuti di musim ini. Tentu nanti Spalletti harus melihat pertandingan mana yang cocok untuk Douglas Luiz. Kalau untuk low block, gue rasa ini tidak terlalu signifikan kegunaannya Douglas Luiz. Tapi kalau kita melawan tim yang memang mau menyerang juga, mau memainkan possession, mau ngepres kita, mungkin Douglas Luiz bisa menjadi solusi atau bisa dicoba untuk di pertandingan-pertandingan seperti itu. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi ya inilah gunanya pramusim ya. Akhirnya kita bisa melihat
satu satu kesimpulan baru, satu satu progres baru dari seorang pemain. Oke, tadi itu kayaknya udah cukup panjang banget ya tentang Douglas Luiz. Jadi untuk yang kedua ini adalah tentang Suzuki. Suzuki yang dikabarkan akan dikabarkan akan menjadi kiper Juventus. Yang uniknya adalah skemanya ya. Karena beritanya gini, si Suzuki ini kan dibeli sama PSG, ya kan. Pokoknya totalnya itu bisa hampir angka 40 juta euro sama bonus. Udah here we go, udah here we go. Nah, sekarang Juventus lagi mencoba PSG untuk meminjam Suzuki selama semusim. Apakah PSG mau? Nah, itu yang menarik. Kalau mau, PSG baik banget dong. Bayangin, lu membeli kiper, lu nggak pakai, lu nggak ikutkan dalam tim, sama sekali lah nggak lu colek-colek, langsung lu pinjemin ke Juventus. Detailnya gue nggak tahu ya, apakah pas pas berita ini ditayang, siaran ini ditayangkan sudah ada detailnya. Kalau detailnya adalah dry loan atau tanpa ada kewajiban apa-apa atau tanpa ada opsi apa-apa, ini PSG mah baik banget. Ini sama aja kayak Juventus seorang adik dibeliin mainan sama abangnya atau dibeliin kan barang sama abangnya. Ya udah pakai dulu aja tuh barang gitu loh. Maksud gue belum nangkep kenapa PSG bisa sebaik itu minjemin Suzuki tanpa ada embel-embel apapun. Padahal PSG membeli dari Suzuki itu juga nggak murah, hampir 40 juta euro. Nggak yang 8 juta euro juga. Jadi menurut gua ini selama gua ngikutin Mercato bertahun-tahun, ini paling unik sih. Paling unik asli, paling unik. Biasanya kan yang dry loan gini kan yang pinjaman tanpa ada embel-embel kan pemain yang nggak kepake. Pemain yang udah tersisih. Pemain yang nggak ada value-nya. Cuman ini pemain punya value. Tim Parma, Serie A, main di Piala Dunia, banyak pemain yang mau ini. Tapi dibiarin gitu aja sama PSG. Kalau seandainya data terakhirnya adalah akhirnya adalah opsi beli, ya itu sangat wajar ya. Gue tidak melihat keanehan di situ. Tapi kalau misalkan seandainya saat siaran ini muncul adalah hanya peminjaman biasa, baik banget sih ini PSG. Gue juga bingung nih kalau terlalu baik gini, ada maksudnya nggak sih? Gitu loh. Jadi hebat banget Carnevali ya, Mas Sarah, Totolini yang operasi untuk mendatangkan Suzuki ini hanya dengan dry loan tuh menurut gue sih wow banget ya. Tapi kalau seandainya opsinya adalah syarat tertentu harus tebus, itu sih normal menurut gue. Ya maksudnya wajar dong lo pinjemin, tapi kalau cocok bayarin wajar dong. Yang lucu kan, yaudah pinjem pakai pakai aja gitu, ntar habis itu balik. Tapi untuk strategi Mercatonya Juventus adalah menariknya adalah ketika lu berhasil loan Suzuki semusim, lu punya kesempatan untuk membeli waktu untuk melihat potensi transfer di musim depan. Ada Karneseki yang harganya makin murah kalau dia tidak extend kontrak. Ada Alisson Becker yang free transfer. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan kiper lain yang kita bisa dapatkan lebih murah atau bahkan free transfer ketika kita membeli waktu dengan cara meminjam Suzuki. Gitu loh. Jadi kita nggak keburu-buru lah ya. Keburu-buru untuk mendatangkan kiper karena kita melihat kesempatan-kesempatan peluang di depan mata lagi. Dan menurut gue ini salah satu langkah yang cerdas yang harus gue apresiasi bersama manajemen kalau mendatangkan Suzuki hanya benar-benar dry loan. Wis, keren sih. Keren sih ini sih. Keren. Ya. Tapi kalau untuk Suzuki-nya sendiri buat gue gimana? Gue gak masalah. Gue selalu akan bilang bahwa siapapun kiper yang datang gue gak masalah. Karena kiper yang datang pasti harapannya adalah kiper yang terbaik. Dan nama-namanya menurut gue juga bagus-bagus aja. Karena menurut gue yang paling lebih bagus bukan yang datang, yang keluar. Ada menurut gue itu yang paling penting. Yang keluar lebih penting dibanding yang datang. Ya, siapakah yang keluar? Ya, itu jagoan lu semua tuh di Gregorio. Ya, jadi buat gue gak masalah. Terus apa ya tentang kiper ini? Oh ya, Perin, Perin kemarin melakukan penyelamatan terbaik yang banyak dibilang netizen kayak penyelamatan Buffon di final UCL 2003. Perin ini sebenarnya gue sangat apa ya, sangat sangat berharap dia sebenarnya bisa punya tim yang memainkan dia sangat reguler. Biar bagaimanapun, even dia kontraknya panjang di Juventus, dia susah untuk reguler. Pasti akan ada pemain reguler yang lain di Juventus gitu loh. Susah gitu. Apalagi yang datang Suzuki. Suzuki yang notabene sudah dibeli PSG segala macam. Sulit. Jadi antara antara gua juga seneng cadangannya Perin, tapi satu sisi di satu sisi gue juga pengen Perin punya tim yang meregulerkan dia gitu. Jadi gimana dong? Ya.
Ya sudahlah, kita lihat aja nasib Perin. Tapi katakan kayaknya sih dia udah nyaman di Juventus. Kayaknya dia mau aja jadi cadangan lagi dan kontraknya mau di-extend lagi sih sampai 2028. Kita lihat aja nanti. Terus gue mau ngomongin Nico Gonzalez. Tadinya gue pengen ngomongin Nico Gonzalez ya tentang dia nggak mau balik ke latihan. Tapi pas ketika gue tag ini dia udah balik lagi ke latihan. Dia udah latihan mandiri. Jadi kayaknya nggak banyak yang bisa gue omongin tentang Nico Gonzalez. Karena Nico Gonzalez yang paling penting adalah dia itu benar-benar hormati Juventus. Pertama adalah kontrak yang masih berjalan. Jadi kalau Juventus belum deal dengan Atletico Madrid, ya sudah, lu harus hormati itu. Karena Atletico Madrid gila banget maunya ya, mau dapat harga murah ya nggak bisa dong. Juventus kan juga punya harga tersendiri. Dan Nico Gonzalez kalau nggak betah dengan Juventus ya coba agennya cari klub lain yang bisa menampung dia gitu loh. Ya kan? Jadi jangan jangan kayak lu superstar banget gitu loh perlakuannya. Kayaknya lu semua dunia harus melihat lo nggak gitulah. Jadi kalau lo memang nggak mau di Juventus, ya silakan cari klub lain yang mau menampung lo. Tetapi jangan memaksa Juventus harus menjual ke Atletico Madrid kalau memang harganya tidak cocok gitu. Ya itu aja sih paling menurut gua. Apakah Spalletti mau mencoba Nico Gonzalez? Gue pikir kesempatannya sudah hilang ya. Kesempatannya itu kan paling bagus di 6 pertandingan kemarin tuh. Iya memang sih dia lagi libur Piala Dunia, tapi sayang sih kalau dia satu atau dua pertandingan dia nggak ikut. Sayang sih. Kalaupun ikut nanti kan hanya cuma next gen yang cuma seremonial. Jadi kayaknya nggak fair sama sama pemain-pemain lain yang udah bertarung dari awal untuk merebut untuk masuk posisi di tim utama Juventus ya. Gue sih ngerasanya gitu aja, gitu loh. Mungkin itu aja kali untuk saat ini. Jadi gue rasa nggak banyak, banyak sih kayaknya. Ya, gue rasa itu aja monolog dari gue. Kita sampai ketemu lagi. Silakan komentar dan kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Fino alla fine, Forza Juve!